Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Bidan Elwitri Sofia SSTMK. Nah, pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas soal P3K Bidan terkait dengan asuhan dasar praktek klinik kebidanan, khususnya terkait dengan materi pencegahan pengendalian infeksi atau PPI. Nah, terkait dengan PPI, soal-soal terkait dengan PPI itu sangat banyak sekali beredar di FR P3K Bidan pada tahap 1. Ternyata pada soal P3K Bidan ataupun pada soal SKB CPNS ya, itu juga banyak soal-soal terkait dengan PPI muncul di ujian P3K Bidan ataupun SKB CPNS Bidan, formasi bidan ya teman-teman ya. Nah, pada video kali ini kita akan fokus bahas terkait dengan soal-soal PPI. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di-subscribe. Boleh like, share, and comment juga agar banyak pejuang-pejuang P3K Bidan ataupun pejuang SKB CPNS untuk tahun 2025 ya teman-teman ya. Semoga formasi CPNS dibuka untuk tahun ini sehingga video ini bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan ujian P3K Bidan ataupun ujian SKB CPNS, walaupun masih lama ya kalau untuk SKB CPNS. Nah, yang di depan mata itu sekarang adalah P3K Bidan tahap 2 ya teman-teman ya. Boleh teman-teman silahkan di subscribe, like, share, and comment agar banyak pejuang P3K Bidan yang bisa merasakan manfaat dari video ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke soal, kita akan lihat sekilas terkait dengan isi soal P3K Bidan untuk formasi bidan ahli pertama ataupun formasi bidan terampil. Nah, pertanyaan yang sering muncul ya, baik melalui kolom komentar ataupun langsung melalui WhatsApp ya teman-teman ya. Kak, apakah sama antara kisi-kisi bidan ahli pertama ataupun bidan terampil? Nah, ini adalah kisi-kisi bidan ahli pertama ya teman-teman ya. Dan ini adalah kisi-kisi bidan terampil. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, sebenarnya antara kisi-kisi bidan ahli pertama dan bidan terampil itu 90%-nya itu sama, teman-teman. Hanya pembedanya pada poin kelima pada kemampuan khusus saja, teman-teman ya. Nah, pada poin kelima pada bidan ahli pertama itu adalah penggerakan peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan dalam pelayanan kebidanan. Sementara pada formasi bidan terampil itu adalah terkait dengan pengelolaan pelayanan kebidanan ya teman-teman ya. Dan untuk kemampuan umum itu sama. Bidan ahli pertama dan bidan terampil itu kisi-kisinya sama, yaitu terkait dengan etik legal dan keselamatan pasien dan asuhan dasar praktek klinik kebidanan. Dan juga pada kemampuan khusus pada poin pertama sampai poin keempat itu sama teman-teman, yaitu terkait dengan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling dalam pelayanan kebidanan atau bidan sebagai komunikator. Nah, jadi di sini jelas ya teman-teman ya, bahwa antara kisi-kisi bidan ahli pertama dan bidan terampil itu terdapat kesamaan dan pembedanya hanya pada poin kelima pada kemampuan khusus ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan P3K ujian P3K tahap 2, teman-teman bisa mengikuti tryout yang sudah kami rancang sedemikian rupa untuk teman-teman mempersiapkan ujian P3K tahap 2-nya untuk formasi bidan ahli pertama dan bidan terampil. Nah, pertanyaannya, Kak, ini bisa untuk formasi bidan ahli pertama dan bidan terampil? Bisa, teman-teman. Karena tryout kita itu poin kelima dari kisi-kisi formasi bidan ahli pertama dan poin kelima dari kisi-kisi bidan terampil itu kita masukkan ke dalam setiap tryout kita teman-teman, sehingga tryout kita itu bisa digunakan untuk formasi bidan ahli pertama dan formasi bidan terampil. Karena kita sama-sama ketahui ya teman-teman ya, pembeda antara kisi-kisi bidan ahli pertama dan bidan terampil itu adalah pada poin kelima. Poin ke-1 sampai ke-4 dan poin ke-1 sampai ke-2 untuk kemampuan khusus itu sama. Jadi tryout kita itu memuat materi etik legal, asuhan dasar praktik klinik kebidanan, pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan Kespro, KIE, dan konseling, penggerakan peran serta masyarakat, dan pengelolaan pelayanan kebidanan, teman-teman. Jadi tryout kita itu bisa untuk formasi bidan ahli pertama dan juga bisa untuk formasi bidan terampil, teman-teman.
Nah, gimana melakukan pendaftarannya? Teman-teman bisa lakukan pendaftaran di bit.ly/pendaftaran TO strip kelas bimbel strip ES ya teman-teman ya. Atau teman-teman bisa scan barcode yang ada di sini. Silakan di scan barcode yang ada di sini. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke link pendaftaran. Setelah teman-teman mengisi link pendaftaran, nah, kemudian di submit, maka silakan teman-teman konfirmasi ke 082288354642. Nanti setelah teman-teman submit, itu teman-teman akan diarahkan untuk konfirmasi ke sini. Sudah ada link yang akan muncul di sana ya teman-teman ya. Jadi pendaftarannya sangat simpel sekali dengan scan barcode ini atau bisa bit.ly/pendaftaran TO strip kelas bimbel strip ES. Nah, di sini kita sudah ada TO1, TO2, TO3 dan juga TO khusus soal etik legal dan keselamatan pasien, teman-teman. Jadi kita ada TO khusus soal etik legal dan keselamatan pasien juga ya teman-teman ya. Kenapa kita bisa munculkan TO ini? Karena sangat banyak permintaan dari teman-teman kita yang pejuang P3K, Kak bikin soal yang banyak dong tentang etik legal, karena memang mungkin soal untuk etik legal ini sangat apa ya teman-teman ya, jarang yang membahas ya teman-teman ya, dan mungkin teman-teman mengalami kesulitan gimana sih bentuk-bentuk soal etik legal dan keselamatan pasien. Jadi teman-teman bisa ikutin TO yang ada di sini ya teman-teman ya. Cara pembeliannya itu di bit.ly/pendaftaran TO strip kelas bimbel strip ES. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, Kak, saya sudah terlanjur daftar di link sebelumnya karena pada video YouTube saya sebelumnya itu link pendaftarannya berbeda, Kak. Ya, nggak apa-apa teman-teman, jangan khawatir. Kalau teman-teman sudah mendaftar di link sebelumnya, nggak masalah, karena semua link pendaftaran kita itu terhubung ke satu server ya teman-teman ya. Jadi nggak masalah. Nanti setelah teman-teman melakukan pendaftaran, jangan lupa konfirmasi ke 082288354642 teman-teman. Kak, kalau saya lupa konfirmasi gimana Kak? Nggak apa-apa, silakan konfirmasi sekarang. Atau kalaupun misalnya teman-teman tidak konfirmasi, kita akan hubungi teman-teman untuk memberikan akses TO melalui nomor HP yang telah teman-teman input. Tapi mungkin adminnya tidak se-fast respon kalau teman-teman langsung konfirmasi ya teman-teman ya, karena pendaftar TO kita tentu tidak hanya teman-teman sendiri saja. Oke teman-teman, untuk mempercepat proses akses TO, silakan teman-teman setelah melakukan pendaftaran konfirmasi ke 082288354642 ya teman-teman ya. Nah, ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah mengikuti TO-TO kita ya teman-teman ya. Ini adalah testimoni dari Kak Desi Marlini, peserta P3K tahap 1 formasi bidan ya teman-teman ya. Nah, kakaknya bilang, alhamdulillah Kak, saya juga dapat nilai tertinggi berkat tryout dari kakak. Nah, kemudian ada lagi ini dari Kak Ina ya, alhamdulillah Kak, saya juga dapat nilai tertinggi di formasi yang saya minati. Terima kasih buat FR-nya, semoga lembaganya tambah sukses ya teman-teman ya. Nah, alhamdulillah itu sangat banyak sekali testimoni yang masuk ke kita teman-teman terkait dengan TO-TO dan soal-soal yang telah kita berikan di TO-TO sebelumnya ya teman-teman ya, sehingga alhamdulillah banyak respon positif dan testimoni positif. Kita akan selalu update testimoni satu persatu ya teman-teman ya di setiap video-video kita, agar teman-teman bisa lebih yakin bahwa insya Allah TO-TO yang kita luncurkan itu sangat berkualitas ya teman-teman ya, karena kita membuat pembahasan itu juga sangat komprehensif, sehingga ketika teman-teman dibolak-balik soalnya itu insya Allah teman-teman akan bisa menjawab asalkan teman-teman baca pembahasannya itu secara rinci ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 1. Kejadian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan dapat disebabkan oleh beberapa komponen rantai penularan. Apabila satu mata rantai diputus atau dihilangkan, maka penularan infeksi dapat dicegah atau dihentikan. Sumber agen infeksi dapat berupa manusia, alat medis, air, lingkungan, yang merupakan salah satu komponen rantai penularan infeksi yang disebut A. Agen infeksi, B. Reservoir, C. Pintu masuk, D. Penjamu rentan, dan E. Cara penularan. Oke teman-teman, ini adalah salah satu contoh soal PPI teman-teman ya. Boleh teman-teman silakan di pause videonya.
Nah, setelah teman-teman baca, kemudian setelah ketemu jawabannya, boleh teman-teman tulis di kolom komentar menurut teman-teman jawabannya apa. Kalau sudah, mari kita bahas ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat di sini teman-teman ya. Kata kuncinya sebenarnya ini ya teman-teman ya. Sumber agen infeksi yang dapat berupa manusia, alat medis, air, lingkungan, itu disebut dengan apa? Agen infeksi, reservoir, pintu masuk, penjamu rentan atau cara penularan. Ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan bahas teman-teman. Ada yang kita sebut dengan rantai infeksi atau chain of infection ya teman-teman ya. Nah, rantai infeksi itu apa? Rantai infeksi itu adalah rangkaian penularan. Rantai infeksi itu adalah rangkaian yang dibutuhkan untuk terjadinya infeksi, teman-teman. Jadi bagaimana bisa terjadi infeksi? Itu pasti ada suatu rangkaian sehingga terjadi infeksi tersebut. Nah, ada beberapa komponen dalam rantai penularan infeksi, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah agen infeksi, ya teman-teman ya. Kemudian reservoir. Kemudian pintu keluar, cara penularan, pintu masuk, dan penjamu rentan. Nah, ini adalah rantai penularan infeksi, ya teman-teman ya. Nah, yang mana kita sadari ya teman-teman ya, apabila satu mata rantai ini diputus atau dihilangkan, maka tidak akan terjadi penularan infeksi, teman-teman. Kalau satu mata rantai ini bisa kita putus, maka penularan infeksi itu akan dapat kita cegah. Makanya kita harus paham terkait dengan rantai penularan infeksi, ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk pada agen infeksi. Apa itu agen infeksi? Agen infeksi itu adalah mikroorganisme penyebab infeksi, teman-teman. Nah, apa mikroorganisme penyebab infeksi? Itu seperti jamur, virus, bakteri, itu disebut dengan agen infeksi. Jadi agen infeksi itu adalah mikroorganisme penyebab infeksi, seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Nah, kemudian ada lagi yang kita kenal dengan reservoir, ya teman-teman ya, ini reservoir. Nah, reservoir itu adalah tempat ya, tempat atau di mana sumber agen infeksi itu dapat hidup. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa agen infeksi itu adalah seperti jamur, bakteri, virus ya teman-teman ya. Seperti jamur, bakteri, virus. Nah, itu adalah agen infeksi ya teman-teman ya. Nah, kalau reservoir itu adalah tempat atau sumber agen infeksi itu dapat hidup. Jadi, di mana si jamur, bakteri, atau virus itu dapat hidup. Nah, itu disebut dengan reservoir. Nah, siapa kira-kira yang menjadi reservoir? Nah, di mana sih kira-kira si virus itu bisa hidup? Di manusia, ya teman-teman ya. Oke, mohon maaf. Di manusia. Manusia. Kemudian di mana lagi teman-teman? Kira-kira si virus ini bisa hidup? Di binatang, ya teman-teman ya. Di binatang. Kemudian di mana lagi? Di alat medis, ya teman-teman ya. Kemudian di mana lagi? Di lingkungan kita, ya teman-teman ya. Di lingkungan kita, di ganggang pintu, di mana saja, ya teman-teman ya. Itu disebut dengan reservoir, tempat di mana si agen infeksi itu dapat hidup, itu disebut dengan reservoir. Nah, kemudian rantai penularan infeksi selanjutnya, komponen dari rantai penularan infeksi selanjutnya itu adalah pintu keluar, teman-teman. Pintu keluar itu adalah tempat agen infeksi itu meninggalkan reservoir. Nah, tempat di mana agen infeksi itu dia meninggalkan reservoir. Contohnya di mana, teman-teman? Contohnya bisa di saluran nafas, ya teman-teman ya. Nah, tempat di mana agen infeksi itu dia meninggalkan reservoir. Nah, kemudian di mana lagi? Di saluran cerna, ya teman-teman ya. Saluran cerna. Kemudian bisa di di tubuh yang terluka, ya teman-teman ya, di tubuh yang terluka.
atau di saluran pencernaan, saluran kemih ya teman-teman, itu disebut dengan pintu keluar. Kemudian ada lagi yang kita kenal dengan cara penularan, teman-teman. Cara penularan itu adalah metode transmisi ya teman-teman ya, atau metode transport. Metode transmisi atau metode transport dari mikroorganisme dari tempatnya atau dari reservoirnya ke penjamu rentan. Ya, jadi metode transport dari reservoir ke penjamu rentan. Nah, itu disebut dengan cara penularan. Reservoirnya siapa? Reservoirnya bisa di mana? Reservoir itu apa? Reservoir itu tempat di mana agen infeksi itu tumbuh, agen infeksi itu hidup. Bisa di manusia, bisa di tumbuh-tumbuhan, bisa di tanah, bisa di lingkungan ya. Kita bayangkan saja di mana sih kira-kira ada virus, di mana sih kira-kira ada jamur, di mana-mana ya teman-teman. Ya, itu disebut dengan reservoir. Ke penjamu rentan. Nah, penjamu rentan ini adalah masuk juga salah satu komponen dari rantai penularan infeksi. Penjamu rentan itu siapa? Penjamu rentan itu adalah orang dengan kekebalan tubuh menurun sehingga dia tidak mampu melawan agen infeksi. Dia tidak mampu melawan si virus. Itu disebut dengan penjamu rentan. Orang yang mempunyai kekebalan tubuh yang rendah sehingga dia tidak mampu melawan si agen infeksi. Dia tidak mampu melawan si jamur. Agen infeksi adalah jamur, virus, bakteri. Itu adalah agen infeksi. Kemudian ada lagi yang kita kenal dengan pintu masuk ya teman-teman ya. Pintu masuk itu adalah tempat agen infeksi memasuki host. Nah, di mana tempat agen infeksi memasuki host? Jadi jamur, virus, bakteri itu masuk ke tubuh manusia itu melalui apa? Bisa melalui saluran nafas ya teman-teman ya. Bisa melalui saluran cerna, kemudian bisa melalui kulit yang terluka ya teman-teman ya, kulit yang terluka. Nah, kemudian komponen rantai penularan infeksi yang terakhir itu adalah penjamur rentan yang sudah kita bahas tadi ya teman-teman ya, bahwa penjamur rentan itu adalah orang dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah yang dia tidak mampu melawan agen infeksi. Dia tidak mampu melawan virus, bakteri, ataupun jamur yang masuk ke tubuhnya. Itu disebut dengan penjamur rentan. Nah, jika salah satu dari komponen rantai penularan infeksi ini diputus, maka penularan infeksi ini bisa kita cegah atau bisa kita hentikan. Makanya di sini sangat penting yang namanya pengendalian pencegahan infeksi. Nah, kita kembali ke soal ya teman-teman ya. Di soal kita itu disebutkan bahwa sumber agen infeksi dapat berupa manusia, alat medis, air, lingkungan yang merupakan salah satu komponen rantai penularan infeksi yang disebut dengan apa? Ya, berarti itu disebut dengan reservoir ya teman-teman ya. Karena reservoir itu adalah sumber agen infeksi yang mana si agen infeksi itu bisa hidup di manusia, di alat medis, air, lingkungan. Maka jawaban nomor 1 itu adalah B, reservoir ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nah ini adalah penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya ya teman-teman ya, bahwa agen infeksi itu adalah mikroorganisme penyebab infeksi, dapat berupa bakteri, virus, jamur, dan parasit. Boleh silakan di screenshot ya teman-teman ya. Nah, kemudian reservoir adalah sumber agen infeksi yang dapat hidup dan tumbuh dan berkembang biak dan siap ditularkan ke penjamu atau manusia. Nah, siapa itu reservoir? Bisa manusia, alat medis, binatang, tumbuh-tumbuhan ya teman-teman ya. Nah, kemudian pintu keluar atau portal of exit ya teman-teman ya. Itu adalah tempat agen infeksi meninggalkan reservoir. Seperti apa? Saluran nafas, saluran cerna, saluran kemih ya teman-teman ya. Transplasenta. Nah, kemudian cara penularan ya. Cara penularan itu adalah metode penularan ya teman-teman ya, atau metode transport dari reservoir ke penjamu yang rentan. Nah, melalui apa? Melalui kontak baik langsung ataupun tidak langsung ya teman-teman ya, sehingga si penjamu rentan ini dia akan terkena
terkena penyakit ya. Nah, kemudian pintu masuk atau portal of entry. Nah, portal of entry itu apa? Tempat agen infeksi memasuki host ya. Jadi si virus jamur itu dia masuk ke tubuh manusia melalui apa? Bisa melalui saluran nafas, saluran cerna, mata atau kulit yang terluka atau kulit yang tidak utuh. Nah, kemudian penjamur rentan. Nah, penjamur rentan ini siapa? Seseorang dengan kekebalan tubuh menurun sehingga dia tidak mampu melawan agen infeksi, ya teman-teman ya. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah reservoir, ya. Sumber agen infeksi dapat berupa manusia, alat medis, lingkungan, itu adalah reservoir. Oke, teman-teman? Oke, semoga teman-teman tetap semangat ya teman-teman ya. Kita akan bahas lanjut ke soal nomor 2. Berapa tingkat pencahayaan minimal pada ruang rawat pasca persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau FPKTP? A. 50 lux, B. 100 lux, C. 200 lux, D. 300 lux, dan E. 400 lux. Oke teman-teman, diingat-ingat lagi materi yang telah teman-teman baca. Kira-kira untuk soal nomor 2 jawabannya apa? Oke, silakan teman-teman kalau sudah ketemu jawabannya boleh tulis di kolom komentar untuk melatih kepercayaan diri teman-teman dalam menjawab soal. Kalau sudah kita akan bahas ya teman-teman ya. Nah, untuk tingkat pencahayaan minimal pada ruang rawat pasca persalinan itu kira-kira berapa lux ya teman-teman ya, kita akan lihat. Nah, ini adalah tingkat pencahayaan ruangan ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa baca untuk ruang kantor, ruang kepala puskesmas, ruang pendaftaran dan rekam medik, ruang pemeriksaan umum, ruang KIA, KB dan imunisasi, kemudian ruang pemeriksaan khusus, ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang KIE, ruang ASI, ruang farmasi, ruang rawat inap, ruang rawat pasca persalinan. Nah, dan ruang rapat itu tingkat pencahayaan minimalnya adalah 200 lux, teman-teman. Yang ditanya di sini adalah ruang rawat pasca persalinan, ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah C, 200 lux, ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut bahas lagi untuk laboratorium, ruang tindakan, ruang gawat darurat, dan ruang persalinan. Itu tingkat pencahayaan minimalnya itu adalah 300 lux, teman-teman. Kemudian dapur, ruang tunggu, gudang umum, kamar mandi atau WC, ruang sterilisasi, ruang cuci linen, dan koridor itu tingkat pencahayaan minimalnya adalah 100 lux, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 2, berapakah tingkat pencahayaan minimal pada ruang rawat pasca persalinan? Itu minimal itu adalah 200 lux, yaitu C ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berapa kali minimal frekuensi pembersihan lingkungan pada kamar pasien yang masih ada pasien di FPKTP? A. Minimal 1 kali sehari, B. Minimal 2 kali sehari, C. Minimal 3 kali sehari, D. Minimal 4 kali sehari, dan E. Minimal 5 kali sehari. Nah, berapa kali ini teman-teman? Berapa kali sih kira-kira minimal di FPKTP itu pada kamar yang masih ada pasien itu dibersihkan? Oke teman-teman, silahkan ditulis jawabannya di kolom komentar agar teman-teman bisa melatih kepercayaan diri teman-teman dalam menjawab soal. Kalau sudah, kita akan bahas. Nah, ini adalah terkait dengan frekuensi pembersihan pada area pasien, teman-teman. Nah, yang ditanyakan di sini adalah pada kamar pasien yang masih ada pasiennya. Nah, berarti ini dia yang poin kedua ya teman-teman ya. Kamar pasien yang masih ada pasiennya itu dibersihkan minimal 2 kali sehari. Karena yang ditanya adalah minimal, maka jawabannya adalah 2 kali sehari. Minimal 2 kali sehari, yaitu jawabannya B ya teman-teman ya. Untuk kamar pasien yang masih ada pasiennya itu minimal 2 kali sehari, teman-teman. Nah, tapi lebih disarankan 3 kali sehari. Tapi yang paling minimal itu adalah 2 kali sehari. Kemudian area screening dan triase itu juga minimal 2 kali sehari. Kemudian kalau kamar pasien yang sudah tidak ada pasiennya, itu dilakukan pembersihan akhir atau kita kenal dengan terminal cleaning, yaitu saat pemulangan dan pemindahan.
ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau untuk rawat jalan, ruang perawatan dan ambulan itu minimal juga 2 kali sehari, teman-teman. Koridor itu minimal 2 kali sehari, itu minimal dibersihkan 2 kali sehari ya teman-teman ya. Kamar mandi atau toilet pasien, teman-teman. Kalau untuk toilet kamar mandi pribadi ya, yang ada di dalam kamar itu biasanya teman-teman ya, itu minimal 2 kali sehari. Tapi kalau toilet bersama itu minimal 3 kali sehari. Jadi jawaban untuk soal nomor 3, berapa kali frekuensi pembersihan lingkungan pada kamar pasien yang masih ada pasiennya di FPKTP itu adalah minimal 2 kali sehari. Ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian P3K tahap 2 untuk formasi bidan ahli pertama dan bidan terampil, teman-teman bisa mengikuti TO kita. Kita ada 4 TO yang sekarang sudah tersedia, itu TO1, TO2, TO3, dan TO khusus soal etik legal dan keselamatan pasien ya teman-teman ya. Insya Allah dalam minggu depan ya, paling lambat kita akan rilis TO4, kemudian TO PPI, khusus TO khusus soal pengendalian pencegahan infeksi, dan juga TO terkait dengan penghitungan Z-score dan penilaian status gizi. Jadi insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis 3 TO lagi, yaitu TO 4, TO, PPI, dan TO khusus penghitungan Z-score dan penilaian status gizi. Nah, pendaftarannya sama teman-teman. Teman-teman bisa melakukan pendaftaran dan di bit.ly/pendaftaran TO strip kelas bimbel strip ES ya teman-teman ya. Nah, gimana Kak cara daftarnya, kira-kira bagaimana sih prosesnya? Di sini saya akan jelaskan sedikit ya teman-teman ya, bagaimana sih mendaftarnya. Jadi teman-teman bisa scan barcode yang ada di sini ya teman-teman ya, atau bisa langsung ke bit.ly pendaftaran TO strip kelas bimbel strip ES ya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman klik ya, nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa langsung isi pendaftaran TO dan kelas bimbel ya. Nah, teman-teman bisa langsung isi, misalnya namanya Isil ya. Nomor WhatsApp-nya ya teman-teman ya. Misalnya silakan diisi nomor yang aktif ya teman-teman ya, biar kita bisa memberikan akses TO ke teman-teman. Karena akses TO akan diberikan melalui WhatsApp. Nah, kemudian silakan teman-teman pilih paket TO yang diinginkan ya teman-teman ya. Nah, misalnya teman-teman menginginkan TO1, TO2, TO3 ya. Misalnya teman-teman ingin membeli paket bundling 1 dan paket bundling 2, itu sudah mencakup 4 TO. Karena paket bundling ini paket hemat ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman beli TO1 dan TO2 itu harganya 30.000, tapi kalau paket bundling itu juga dapat TO1 dan TO2 itu hanya dengan 25.000 saja. Nah, misalnya teman-teman beli ini, kemudian teman-teman masukkan email ya teman-teman ya. Nah, teman-teman masukkan email, kemudian upload bukti pendaftaran. Nah, misalnya ini diupload bukti pendaftarannya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melakukan pendaftaran baik melalui HP maupun melalui laptop ya teman-teman ya. Asalkan dia mendaftar melalui link yang sudah kami sediakan. Setelah teman-teman submit, nah teman-teman akan diarahkan untuk konfirmasi melalui WhatsApp. Kemudian teman-teman klik link yang ada di sini, atau teman-teman bisa WhatsApp langsung ke 082288354642 ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi teman-teman untuk soal selanjutnya. Soal nomor 4. Berapa lama maksimal limbah benda tajam dapat disimpan di TPS atau tempat penampungan sementara pada suhu 3-8 derajat Celcius? A. 3 hari, B. 7 hari, C. 14 hari, D. 21 hari, dan E. 28 hari. Oke teman-teman, kira-kira jawaban untuk soal nomor 4 apa teman-teman? Silahkan, kalau teman-teman sudah ketemu jawabannya, boleh tulis di kolom komentar agar melatih kepercayaan diri teman-teman dalam menjawab soal. Kalau sudah, kita akan bahas ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya itu adalah berapa lama limbah benda tajam dapat disimpan di TPS pada suhu 3-8 derajat Celcius. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, limbah infeksius, patologis,
benda tajam harus disimpan pada TPS dengan suhu dan lama penyimpanan sebagai berikut. Pada suhu lebih kecil atau sama dengan 0 derajat Celcius, berarti kecil sama 0 derajat Celcius, itu dia dapat disimpan dalam waktu 90 hari, teman-teman. Kalau suhunya 3-8 derajat Celcius, itu dapat disimpan sampai dengan 7 hari. Jadi, jawaban yang benar untuk soal nomor 4 itu adalah B, 7 hari. Ya, teman-teman ya. Kalau pertanyaannya itu pada suhu kecil sama 0 derajat Celcius, maka jawabannya adalah 90 hari. Kalau pertanyaannya 3-8 derajat Celcius, maka jawabannya adalah 7 hari. Ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Bagaimana penanganan limbah sitotoksik di FPKTP? A. Dibuang dengan cara penimbunan atau landfill. B. Pengolahan dengan insenerator pada suhu tinggi 1000 derajat Celcius sampai dengan 1200 derajat Celcius. C. Disimpan di TPS pada suhu kecil sama 0 derajat Celcius selama 90 hari. D. Disterilisasi dengan pengolahan panas dan basah dalam autoklav. Dan E. Dibuang ke saluran limbah umum dengan sebelumnya sudah disterilisasi dengan autoklav. Nah, kira-kira untuk soal nomor 5 jawabannya apa, teman-teman? Silahkan di-pause, boleh di-pause videonya. Kalau sudah ketemu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar ya, teman-teman ya. Nah, untuk soal nomor 5, itu akan saya sematkan jawabannya di kolom komentar ya, teman-teman ya. Untuk persiapan ujian yang lebih maksimal, teman-teman bisa mengikuti TO kita, TO1, TO2, TO3, dan TO khusus etik legal. Nah, pertanyaannya, Kak, di TO1, TO2, TO3 itu sudah ada soal PPI belum? Sudah ya, teman-teman ya. Semua soal kita itu sudah sesuai dengan kisi-kisi P3K bidan yang terbaru ya, teman-teman ya. Dan semua soal kita itu sudah memuat kisi-kisi, baik kisi-kisi bidan terampil maupun kisi-kisi bidan ahli pertama ya, teman-teman ya. Dan nanti kita insya Allah dalam waktu dekat juga akan rilis TO khusus PPI. Jadi semua TO-nya khusus PPI, karena untuk soal-soal terkait dengan PPI itu masih sangat jarang yang bahas ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, apapun yang sedang teman-teman perjuangkan, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Maksimalkan dengan usaha, optimalkan dengan semua media, dan sempurnakan dengan doa. Terima kasih. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel YouTube ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi ataupun video-video pembelajaran terbaru dari channel YouTube Elwitri Sylvia. Boleh like and share juga video ini agar banyak teman-teman P3K Bidan, CPNS Bidan, ataupun Ukom Bidan yang bisa merasakan manfaat dari channel YouTube ini dan manfaat dari video ini, sehingga menjadi amal jariah bagi teman-teman. Akhir kata, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.